Halo teman-teman, masih dengan saya Jos dari kursus internetmarketing.net. Kita akan belajar tentang blog atau website Anda akan hancur jika tidak memperhatikan hal-hal berikut ini. Oleh sebab itu, penting bagi teman-teman untuk memahaminya. Ya, langsung saja ke pelajaran pertamanya. Ya, dari mana visitor masuk ke website Anda atau blog Anda? Nah, pastikan bahwa Anda mengetahui dari mana datangnya para pengunjung website Anda. Apakah dari mesin pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo, atau mungkin dari sosial media. Nah, tujuannya adalah supaya teman-teman mengetahui gitu. Sebenarnya pengunjung itu lebih banyak dari mana datangnya. Kalau misalnya lebih banyak dari sosial media, itu artinya terlalu banyak di-share. Mengapa? Karena kecenderungan jika terlalu banyak share di sosial media, apalagi dengan IP yang sama ya, kalau kita share selalu dari IP yang sama, atau dari komputer kita yang sama, atau dari handphone kita yang sama, itu akan terjadi yang namanya spam. Mengapa? Karena kita itu sama dengan menyebarkan link ke banyak tempat, seperti itu. Dan itu tergolong kategori aktivitas spam. Nah, ketika kita mengetahui bahwa lebih banyak orang mencari dari Google, tentu itu adalah traffic organik atau orang mencari dari mesin pencari. Oleh sebab itu, pastikan Anda mengetahui dari mana pengunjung website Anda itu masuk ke website Anda, apakah dari sosial media atau dari organik atau dari mesin pencari. Mesin pencari itu ada banyak, ya. Selanjutnya, maksimalkan pengalaman pengunjung melalui alat yang mereka gunakan, apakah menggunakan smartphone, tablet, atau komputer dan laptop. Nah, saya berikan sebuah data ya kepada teman-teman. Teman-teman silahkan dari Google cari aja, ya, ketikkan penjualan smartphone versus komputer tahun 2016 atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman bisa cek di situ ada banyak sekali data. Ya, salah satunya yang akan saya buka adalah ini, ya. Perhatikan, Samsung itu menjual sangat-sangat banyak ya. Kemudian ada Asus, Lenovo, Hisense, Advance, Haier dan seterusnya termasuk Oppo. Nah, ini perhatikan teman-teman ya bahwa 96% itu adalah Android system. Kita tahu bahwa Android system itu adalah sistem operasi untuk smartphone. Jadi artinya ketika lebih banyak smartphone yang dijual, maka lebih banyak smartphone ini mengakses website-website, termasuk website kita, ya. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan dari mana mereka mengakses website kita. Nah, kita cari lagi yang lain, ya. Misalnya ini, ya datanya ada banyak. Pokoknya teman-teman silakan langsung ke Google cari penjualan smartphone versus komputer dan cari bagian image-nya. Itu banyak sekali ya, banyak sekali. Ini juga contohnya, ya, volumenya dalam juta ya. Ini Samsung juga smartphone juga banyak sekali. Ya teman-teman bisa lihatlah data-datanya di situ, cari saja ya di Google banyak ya. Nah, artinya apa? Kita jadi mengerti gitu bahwa ternyata orang lebih banyak menggunakan smartphone. Oleh karena itu, kita akan bisa optimasi, oh smartphone nih yang lebih banyak, berarti website kita harus bisa menyesuaikan ke smartphone, seperti itu. Kemudian selanjutnya buat website seringan mungkin dalam hal loading. Nah, ini juga menjadi masalah untuk website-website tertentu yang memang di loadingnya terlalu berat. Mengapa? Salah satu penyebabnya biasanya gambarnya terlalu banyak. Gambar terlalu banyak, kemudian ada video juga, ada macam-macam di dalamnya. Sementara tulisannya hanya sedikit. Nah, ini mengakibatkan website itu lama untuk loadingnya. Jadi optimasi supaya sedemikian rupa website Anda mudah untuk diakses. Selanjutnya pastikan ada link tautan sehingga pengunjung tidak hanya mengunjungi satu halaman saja setiap kali berkunjung atau dalam hal ini untuk mengurangi bounce rate-nya. Tujuannya adalah teman-teman bisa lihat misalnya salah satu website saya misalnya yang ini ya, marketingjobs.com. Teman-teman kalau lihat salah satu artikel di dalamnya atau setiap artikelnya pasti ada link keluar. Seperti itu ya, link keluar ada atau tetap di link di dalam juga. Jadi dia nge-link ke artikel lain. Tujuannya adalah supaya mereka atau pengunjung bisa membaca
membaca ya, membaca artikel lain. Jadi mereka tidak hanya satu artikel yang dibaca, tapi beberapa artikel. Dan itu otomatis mengurangi bounce rate-nya. Ya, seperti ini. Misalnya ini satu artikel 5 tempat kerja online terpercaya di Indonesia. Ya. Nah, ini ada link keluar. Ya, atau link ke artikel lainnya. Itu juga boleh. Ya, dengan tujuan mereka tidak hanya satu artikel ini aja dibaca terus kemudian pergi. Seperti itu ya. Selanjutnya ya kita lihat buka account Google Analytics saudara ya. Kita akan cek sebenarnya seberapa banyak ya atau dari mana saja gitu website Anda dikunjungi. Oke, kita buka ya. Ini salah satunya website saya. Ya, saya buka aja langsung. Teman-teman langsung buka di sini ada ya, saya tunjukkan. Lihat bagian real time dan bagian audiensesnya. Jadi kita buka untuk di Google Analytics itu yang penting itu di bagian real time sama audiensesnya aja. Nah, di bagian real time-nya itu teman-teman bisa lihat overview-nya. Real time ini adalah yang saat ini terjadi, berapa banyak website Anda dikunjungi orang saat ini. Nah, ini punya saya 40-an orang ya saat ini. Kemudian nah, kita jadi tahu ternyata ini cukup banyak misalnya. Kemudian yang perlu dibuka adalah traffic source. Ya, traffic source-nya ini buka ya. Nah, perhatikan bahwa ternyata yang paling tinggi itu website saya dikunjungi dari organik ya. Source-nya itu Google. Itu sebesar 70% lebih ya. Dan ini artinya cukup bagus. Jadi teman-teman pastikan ya bahwa traffic dari organiknya itu jauh lebih besar daripada yang lain. Ya, yang lain itu bisa dari sosial media, bisa juga dari langsung direct ngetik sendiri misalnya www.marketingjobs.com ya. Itu bisa, tapi yang paling penting itu adalah organik ya. Selanjutnya setelah bagian real time traffic source lihat juga bagian location-nya. Location ini juga penting dengan tujuan adalah kita mengetahui lokasi mana saja atau negara mana saja yang mengunjungi website kita paling banyak. Nah, dalam hal ini saya perhatikan Indonesia masih tetap lebih banyak ya 77,78%. United States 13%. Itu kemungkinan karena adanya robot Google dan memang ada pengunjung-pengunjung dari United States ya, mungkin bisa jadi orang Indonesia seperti itu. Saya kurang paham. Tapi intinya ini ada pengunjungnya ya. Dengan seperti itu kita bisa tahu ternyata pengunjung dari United States itu cukup banyak misalnya. Dengan begitu kita bisa membuat website kita itu memiliki translate gitu ya. Bisa pasang translate di dalam website kita. Ya. Selanjutnya pada audiensi teman-teman buka audiences itu di bagian overview-nya juga dilihat ya. Lihat bagian overview, demografik, teknologi sama mobile-nya. Kita lihat demografi overview-nya dulu. Di sini teman-teman ada lihat data yang paling penting itu biasanya bounce rate ya. Bounce rate, kemudian usernya ya, usernya. Ya, bisa juga usernya, page view-nya juga boleh. Ya, lihat bounce rate-nya ini 80% itu nggak terlalu bagus sebenarnya ya. Kalau bisa di bawah 70% itu bagus banget ya. Kalau bisa di bawah 50 luar biasa, itu keren banget ya. Oke, kemudian yang mempengaruhi ya, pengaruh faktor bounce rate ini adalah biasanya jika loading website kita itu terlalu lama. Biasanya para pengunjung itu akan mudah sekali untuk keluar. Artinya mereka menutup website kita sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Ya, jadi pastikan website kita cukup cepat loadingnya. Kemudian bagian demografiknya, teman-teman juga bisa lihat bagian overview-nya. Ini juga kita penting ya data ini. Nah, perhatikan ternyata website saya itu atau website kita yang kita lihat ini itu kisaran pengunjungnya itu di antara yang paling banyak ya 18 sampai 24, 25 sampai 34. Sebenarnya ini saja dua ini kalau kita bisa target itu artinya pengunjungnya sudah luar biasa ya. Ini 53% ya. Yang ini 30%. Berarti ada sekitar 80% untuk yang dari 18 sampai 34 tahun. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti ini kan lebih banyak ini ya, mencari tentang peluang usaha. Kebetulan website saya kan bicara tentang peluang usaha.
Kemudian buka juga bagian teknologinya, ya, itu demografinya, kemudian teknologinya. Nah, teknologinya ini teman-teman bisa buka browser atau OS-nya. Nah, lihat mereka lebih banyak menggunakan apa? Ternyata lebih banyak menggunakan Chrome. Wajar, ya. Kenapa? Karena memang lebih banyak yang buka dari mobile. Kita tahu mobile yang paling banyak saat ini, seperti data yang saya tunjukkan tadi, bahwa paling banyak saat ini bertebaran itu smartphone dengan basis operasi, sistem operasinya adalah Android. Dan di Android itu ada Chrome. Jadi wajar ini akan muncul Chrome. Kemudian UC browser ini kita tahu dia memang cukup ringan ya. Kemudian Firefox. Sebenarnya 3 ini aja yang kita target boleh ya. Gitu ya. Tujuannya adalah ketika kita tahu seperti ini, maka kita bisa mengoptimasi website kita supaya bisa di-loading lebih cepat ya, lebih ringan oleh Chrome, UC browser dan Firefox. Seperti itu ya. Kemudian mobile, kita buka yang bagian mobile-nya. Ini ya, mobile overview ya, overview. Iya, oke, ini dia. Perhatikan teman-teman semua bahwa website saat ini ya lebih banyak dibuka melalui mobile dan tablet. Perhatikan ya teman-teman bahwa mobile dan tablet itu boleh dibilang seperangkat yang sangat mudah dibawa. Ini ada 58% dengan 3%. Jadi sekitar 61%. Bandingkan dengan desktop atau laptop yang hanya 38%. Artinya, jika website kita tidak kita optimasi supaya bisa dibuka dari handphone secara baik, maka kita akan banyak ditinggalkan oleh pengunjung website kita. Ya, oleh sebab itu penting sekali untuk teman-teman ya mengoptimasi websitenya secara maksimal dapat dibuka dengan baik dan cepat melalui mobile dan tablet. Ya, alasannya mengapa bisa lebih banyak mobile dan tablet seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa penjualan ya atau pembelian orang-orang kepada yang namanya smartphone dari data-data yang kita lihat memang lebih banyak ya ke arah smartphone daripada mereka membeli laptop atau komputer seperti itu ya. Ini data penjualan smartphone juga teman-teman bisa lihat ada banyak sekali data yang menunjukkan bahwa penjualan smartphone itu sangat tinggi. Oke ya. Kemudian untuk yang bagian statnya juga teman-teman bisa lihat. Ini juga kita bisa lihat ya. Wah, ini lebih bagus ya kelihatan. Android itu ada, kalau saya lihat bulan Agustus saja ya, itu Android itu 163.000. Kalau daily-nya itu misal saya buka nih di tanggal kemarin deh 14 ya. Saya buka, nah tetap Android lebih banyak daripada Windows ya, daripada Apple. Itu artinya memang Android menempati posisi ya paling bagus atau paling tinggi dalam hal ini dalam membuka website-website. Hal itu wajar kok ya, karena memang sudah banyak sekali smartphone yang terjual. Jadi teman-teman gak usah bingung, gak usah kecewa, gak usah apapun. Yang intinya adalah website Anda harus dioptimasi sedemikian rupa sehingga dapat dibuka dengan baik dari Android atau smartphone. Seperti itu saja ya. Teman-teman juga bisa buka seperti ini ya. Histatnya browser Oslang language ya, misalnya yang ini buka juga. Nah, kita bisa tahu juga ini browsernya Android ya. Android browsernya itu kalau kita buat Safari Mobile, Google Chrome tetap meningkat peringkat pertama ya. Peringkat pertama. Oke ya. Untuk browser OS, screen resolution juga kita bisa tahu, kita bisa lihat sama toolbarnya ya. Oke. Nah, ini data-data ini semua akan menunjukkan kepada kita supaya bahwa kita bisa mengoptimasi website kita benar-benar maksimal. Nah, bagaimana cara-caranya? Silakan teman-teman tanyakan langsung ya di kolom komentar. Nanti kita akan belajar sama-sama. Nah, kesimpulannya adalah satu, ya, pastikan bahwa Anda mengetahui siapa pengunjung website atau blog Anda. Jika Anda tahu, tentu Anda akan bisa optimasi semaksimal mungkin. Apa yang mereka gunakan mengakses website Anda? Apakah smartphone, apakah laptop, atau misalnya tablet ya. Yang ketiga, perbaiki performa website baik itu kecepatan, kualitas konten dan link yang berkaitan dengan
satu konten dan konten lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pastikan bahwa konten artikel selalu yang terbaik dan berkualitas tinggi. Artinya bermanfaat bagi banyak orang. Dengan begitu, orang akan dengan senang hati mau berlama-lama membaca isi website Anda. Perhatikan, hati-hati dengan permainan judul. Jika Anda bermain-main dengan judul, kemudian isi kontennya tidak benar, maka kecenderungannya website Anda akan ditinggal. Mungkin pertama-tama orang akan senang berkunjung, tapi lama-lamaan orang akan tahu bahwa website Anda sebenarnya nipu informasinya. Seperti itu ya. Oleh sebab itu, pastikan website Anda benar-benar maksimal. Oke, untuk teman-teman yang menginginkan materi ini, silakan link downloadnya ada di bawah ya. Silakan di-download saja dan dipelajari. Jika ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan langsung di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya Jos dari kursus internet marketing.net ya. Ciao.